Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu dipertanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Iya, monggo. Yang pertama di halaman 8 di Quran surat Al-A'raf ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-A'raf ayat 33. Mohon penjelasannya. Ya, itu kalau dibaca dari maknanya itu sudah sangat jelas. Allah itu mengharamkan perbuatan keji, fahisyah. Apa itu fahisyah? Itu perbuatan kemaksiatan, dorongannya itu syahwat. Maka pornografi, porno aksi, kemudian omongan yang berbau pornografi dan lain sebagainya itu perbuatan keji, baik yang ditampakkan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Tidak ada manusia yang melihat, namun Allah Maha melihat. Baik bentuk perbuatan keji yang tampak atau yang disembunyikan, itu diharamkan oleh Allah. Kemudian selain itu, Allah juga melarang kita, mengharamkan yang namanya perbuatan dosa, al-ism, perbuatan dosa, perbuatan yang menentang Allah, menentang Rasulullah, menyalahi ketetapan Allah, menyalahi tuntunan Rasulullah. Dan juga Allah mengharamkan kedurhakaan, pelanggaran, permusuhan dan lain sebagainya. Karena itu semua bukan dari Allah. Yang namanya kedurhakaan, permusuhan, pertentangan dan lain sebagainya itu bukan dari ketetapan Allah. Dan juga Allah melarang, mengharamkan hambanya mempersekutukan Allah dengan apa atau dengan siapapun juga. Apa itu berarti bisa berupa benda-benda, siapa berarti makhluk Allah. Maka Allah haramkan kita mempersekutukan Allah, menjadikan apa atau siapa sebagai tandingan bagi Allah. Yang namanya syirik, perbuatan syirik, menyekutukan, itu dulu pernah kita jelaskan. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 bentuk kesyirikan. Yang pertama adalah penyembahan secara zahir kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Ada orang yang menyembah berhala, menyembah pohon, batu, matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk kesyirikan yang nyata. Sehingga kita umat Islam itu sangat mengetahui, kalau diminta untuk menyembah matahari, kita jelas akan menolak.
Kalau diminta untuk menyembah berhala, pohon, batu, kita pasti akan menolak. Karena ini perbuatan syirik yang nyata. Namun ada kalanya kemusyrikan itu bisa tanpa kita sadari, namun kita terus melakukannya. Itulah yang disebut oleh Allah dengan andad. Jadi kemusyrikan dalam bentuk andad, bukan menyembah berhala, bukan menyembah patung dan lain sebagainya. Karena itu jelas kalau itu wis cetha kemusyrikan. Namun ada kemusyrikan yang samar, yaitu andad. Coba diingat ayatnya itu, Quran surat Al-Baqarah ayat 23 atau ayat berapa itu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ibnu Abbas saat menafsirkan ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, beliau menafsirkan al-andad, andad itu jamak dari an-niddu. An-niddu itu adalah asyirku. Asyirku akhfa min dabibin namal ala sofati sauda fi zulumatil lail. Kemusyrikan yang lebih samar, lebih tidak terlihat daripada seekor semut yang merayap di atas batu yang hitam pekat di tengah malam gelap gulita. Kira-kira semut itu terlihat tidak? Tidak. Namun an-niddu lebih tidak terlihat lagi kalau kita tidak hati-hati. Ka'ayyakular rajul laulaya la'atana lusus al-barihah. Seperti seseorang yang mengatakan, jika bukan karena aku, niscaya kampung kita semalam sudah didatangi pencuri. Jadi seolah-olah tidak datangnya pencuri ke kampungnya itu karena dirinya, bukan karena Allah. Atau kita mengatakan, jika bukan karena aku, niscaya akan begini. Berarti kita menjadikan diri kita sebagai tandingan bagi Allah, menggantungkan sesuatu pada dirinya sendiri, tidak menggantungkan, tidak bergantung kepada Allah. Dan kalau kita tidak hati-hati, hampir setiap saat tanpa kita sadari, kita melakukan hal yang demikian. Memang andad itu dia syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar itu sudah jelas, menyembah patung, berhala, batu, matahari dan lain sebagainya. Tapi syirik kecil ya seperti itu tadi. Kalau bukan karena aku, niscaya kampung kita akan kedatangan pencuri semalam.
Kalau bukan karena aku, niscaya urusan ini tidak lancar. Kalau bukan karena aku, niscaya masalah ini tidak kunjung selesai. Kalau bukan karena aku, niscaya bla 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 dan seterusnya. Itu andat. Niscaya bukan aku, pasti tidak akan diterima di tempat kerja yang munafik. Kalau bukan kepandaianku, niscaya begini. Sudah. Dia tetap masih sholat. Namun dengan ucapan-ucapan dan keyakinan seperti itu, dia berbuat syirik kepada Allah tanpa disadari. Syirik kecil kalau terus dilakukan, lama-lama dia akan jadi besar. Dia kagum, ujub dengan kemampuannya sendiri, sehingga menafikan Allah. Nah, ini juga diharamkan oleh Allah. Selain itu, bentuk kemusyrikan yang lain yaitu arbab. Coba diingat ayatnya At-Taubah ayat 31 itu bentuk kemusyrikan yang lain. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang Maha Suci. Ada notnya tidak itu? Ada, Ustaz. Ya, tadi. Maksud mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya kan? Orang Islam, umatnya Nabi Muhammad, bisa tidak mengalami hal yang demikian? Bisa, sangat potensi. Dulu Adi bin Hatim ketika datang menghadap Nabi membacakan ayat ini. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum lam ya'buduhum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak sedang menyembah rahib-rahib mereka dan orang-orang alim mereka, wahai Rasulullah. Nabi kita bersabda, bala, justru mereka sedang menyembah orang-orang alim, orang-orang pintar, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Tandanya mereka menyembah orang-orang alimnya apa? Nabi kita bersabda, innahum harramu alaihimul halala. Orang-orang alim mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan atas mereka. Wa ahallu lahumul harama, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fattaba'uhum, kemudian mereka mengikuti orang-orang alimnya yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka mengikutinya dengan membabi buta. Wis ora peduli, yang penting keluar dari lisan orang alimnya
meskipun isinya menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, fattaba'uhum, mereka mengikuti dengan membabi buta. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah bentuk penyembahan mereka kepada orang-orang alim mereka. Jadi tidak lagi mengikuti petunjuk yang ada di kitab suci yang Allah turunkan, tetapi mengikuti orang-orang alimnya. Bahkan sampai orang-orang alimnya merubah isi kitab sucinya, mereka tetap mengikuti membabi buta. Mereka rubah, mereka katakan ini dari sisi Allah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Coba diingat kembali ayatnya. Celaka orang yang merubah-rubah isi kitab suci dengan tangan mereka, kemudian mengatakan ini dari sisi Allah. Setelah mereka rubah, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang sedikit, menjual kebenaran petunjuk Allah ditukar dengan keuntungan dunia. Mari Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Ya, ini mengada-ngadakan terhadap Allah, mengada-ngadakan terhadap Allah sesuatu yang tidak diketahui. Dia merubah petunjuk kitab suci dengan tangan mereka, kemudian mengatakan ini dari Allah. Berarti mengada-ngada terhadap Allah. Sesuatu yang dia tidak ketahui, dia rubah, kemudian mengatakan ini dari Allah. Sama kalau kita tidak hati-hati. Orang yang kita anggap alim di tengah-tengah kita, yang kita anggap ahlul ilmi, apa yang keluar dari lisannya kita ikuti secara membabi buta, tanpa dasar kebenaran dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Wes, pokoknya aku melu perkara yang disampaikan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, orang gagas, yang penting aku melu. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, bisa masuk ke dalam ayat ini, atau bisa termasuk menjadikan orang-orang alim kita sebagai sesembahan. Kita menyembah dengan membabi buta. Kenapa? Karena yang keluar dari lisan tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Justru kita nafikkan Al-Quran, kita tepikan As-Sunnah, malah kita mengikuti seseorang yang kita anggap alim. Itu salah satu bentuk kemusyrikan, salah satu bentuk penyembahan seseorang kepada manusia.
meski dia juga masih sholat, meski masih menyembah Allah. Namun jika mengikuti seseorang tanpa dasar, tanpa dalil kebenaran dari agama, maka termasuk ittikhadul ahbar warruhban arbatan min dunillah. Ya, menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta, orang-orang alimnya sebagai Tuhan selain Allah. Berarti ya tetap menyembah Allah, tetapi selain Allah dia juga menyembah yang lain tanpa dia sadari, dengan cara mengikuti secara membabi buta, tanpa dasar kebenaran dalil yang dibenarkan oleh agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini mengada-ngada kepada Allah. Sebetulnya bukan dari Allah, sebetulnya bukan dari Rasulullah, bukan dari ketetapan dinullah, namun dikatakan ini dari Islam, ini dari agama Allah. Wes rasah kakean tekon dalil. Karena disebut ke dalilnya malah ngeluh kowe. Wes pokoknya melu, madep mantep. Nah, ini hati-hati. Makanya ada nasihat yang bijak sekali, unzuru ila ma qala wala tanzuru ila man qala. Lihat pada apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sekalipun yang mengatakan budak yang hidungnya gerumpung, kalau yang keluar dari lisannya Quran dan Sunnah, kebenaran agama Allah, maka kita wajib tunduk dan patuh. Bukan berarti tunduk patuh pada budak tadi, namun taslim pada apa yang disampaikan, yaitu Quran dan Sunnah. Sekalipun yang menyampaikan orang yang punya titel yang sangat tinggi, mungkin baik profesor, tapi kalau yang keluar dari lisannya sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, la sam'a wala ta'ah, jangan dengar, jangan taat. Itu prinsip kita dalam beragama. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan melakukan satu amalan yang kita belum tahu ilmunya. Bicara masalah ilmu dalam Islam berarti ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, pokoknya jangan silo. Ya. Bapak Ibu jangan silo pada siapa yang menyampaikan. Oh, yang menyampaikan fulan-fulan sekolah itu sampai luar negeri sana, sampai luar negeri ini. Wah, itu pasti benernya. Belum tentu. Walah ora tau sekolah, ora tau mondok, ora tau ini, mosok menyampaikan Quran Sunnah wis mesti salah. Belum tentu juga. Kebenaran itu tolak ukurnya bukan tingginya sekolah. Kebenaran itu tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Mau orang mengatakan apa, mau menghujat seperti apa, sudah, tidak usah gentar, tidak usah sedih, tidak usah silau. Bismillah, kita madep-mantep semaksimalnya, ikuti Quran, ikuti Sunnah. Apa kata orang, apa kata manusia, wis ora usah digagas. Tidak usah digagas, yang penting fokus kita apa kata Allah, apa kata Rasulullah, sudah. Ya, sekali lagi